Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di Diaspora kali ini kita akan membahas perkembangan dan juga sejarah berdirinya PCIM Selandia Baru yang baru saja dibentuk pada tahun 2023 lalu. Seperti apa aktivitas dan juga geliat persyarikatan di Selandia Baru, berikut selengkapnya. PCIM Selandia Baru berupaya mengenalkan faham Islam berkemajuan yang diyakini Muhammadiyah di negara yang bersebelahan dengan negara Australia dan Laut Tasman. Cabang Istimewa Muhammadiyah Selandia Baru berdiri musyawarah pertama untuk membentuk kepengurusan PCIM Selandia Baru yang berlangsung di kota Auckland pada Minggu 22 Januari 2023 lalu. PCIM Selandia Baru memiliki tujuan memperkenalkan wajah dakwah ibadah sosial kepada masyarakat umum Selandia Baru sebagaimana yang telah dijalankan Muhammadiyah selama ini. Membantu pemerintah setempat memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan tempat tinggal, kemudian mendirikan sekolah berbasis Islam serta memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Selandia Baru, ikut serta menjaga kebersihan dan juga kelestarian alam Selandia Baru. PCIM Selandia Baru memiliki komitmen dalam jangka pendek maupun jangka panjang selama 1 tahun dan ikut berperan aktif dalam layanan sosial bersama-sama masyarakat sekitar. Tak hanya itu, aktivitas PCIM Selandia Baru diantaranya juga melakukan kegiatan rutin pengajian, baik di ruang terbuka maupun luar ruangan sembari menikmati indahnya pemandangan Selandia Baru. Mereka juga melakukan bela Palestina sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan PCIM Selandia Baru. Baik pemirsa, itu tadi aktivitas dan juga bagaimana PCIM Selandia Baru dibentuk dan juga aktivitas para kader di Selandia Baru. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah berdirinya dari PCIM Selandia Baru dan juga aktivitas para kader di sana, kita sudah terhubung dengan Sekretaris PCIM Selandia Baru, yakni Bapak Akmal Akmaloni. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Akmal dan juga para kader yang ada di Selandia Baru, bisa diceritakan kepada kami bagaimana awal muasal berdirinya dari PCIM Selandia Baru dan berapa anggota yang saat ini sudah ada dan bergabung, dan bagaimana aktivitas-aktivitas para kader ini di Selandia Baru. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi PCIM New Zealand Selandia Baru ini terbentuk tahun lalu. Kami mendapat amanah dari teman-teman, terutama melihat perkembangan Muhammadiyah di Australia yang berkembang sangat baik sampai mereka bisa mendirikan sekolah Muhammadiyah College. Jadi teman-teman kami yang di Selandia Baru ini juga ada sebagian yang hijrah ke Australia. Jadi dari sana mereka melihat alangkah baiknya kalau Muhammadiyah juga lahir dan beroperasi berkembang di Selandia Baru gitu. Baik. Jadi sebelumnya Selandia Baru ini menginduk kepada Muhammadiyah Australia, tapi karena aturan di sana tidak memungkinkan untuk dua negara dalam satu aturan organisasi, maka Selandia Baru jadi membentuk PCIM sendiri.
Baik, ini Selandia Baru merupakan salah satu wilayah yang cukup luas dan juga sumber daya alam yang luar biasa. Namun penduduknya juga sangat sedikit. Potensi-potensi apa saja yang bisa digali PCIM Selandia Baru di sana, Pak? Iya, betul penduduknya di sini lumayan sedikit, sekitar 5 juta orang populasinya, penduduknya. Sedangkan potensi yang ada di sini, kalau kita lihat dari jumlah umat Islam yang ada di Selandia Baru itu dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dan peningkatannya itu sangat tinggi, tertinggi di antara perkembangan penduduk berdasarkan agama dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Islam itu yang paling tinggi perkembangannya, sehingga ini membawa dampak pada tingginya kebutuhan terhadap lembaga pendidikan sekolah yang Islami. Di sini kalau kita mau mendaftarkan anak ke sekolah yang Islami itu bisa sampai waktu tunggunya setahun 2 tahun gitu, karena sudah penuh dan ya perlu antri gitu. Jadi atas kebutuhan itu maka kita merasa perlu untuk berusaha membuat atau mengakuisisi sekolah yang ada untuk menjadikan sekolah Islami atau sekolah yang membawa nuansa misi Muhammadiyah. Baik, untuk saat ini sendiri anggotanya dan juga kader-kader maupun WNI yang ada di Selandia Baru ada berapa, Pak? Bisa disampaikan di sini? WNI di seluruh Selandia Baru kira-kira ada 3.000 dari seluruh latar belakang agama dan wilayah. Baik. Untuk yang di Muhammadiyah sendiri, kita baru mengkonsolidasikan yang di kota Auckland, dan di sini ada sekitar 50-60an orang yang terlibat di Muhammadiyah. Ya. Oke, baik Pak Akmal, untuk melihat bagaimana kondisi dan juga nanti aktivitas para kader di Selandia Baru sendiri saat dibentuk dan juga saat kemudian diresmikan PCIM Selandia Baru, adakah tokoh dari persyarikatan atau pimpinan yang hadir di Selandia Baru pada waktu itu? Nah, kebetulan belum ada. Ya. Pada waktu PCIM berdiri, sempat ada rencana dari rombongan PP Muhammadiyah yang pada waktu itu sedang ada kunjungan ke Australia untuk mampir juga ke sini, tapi qadarullah belum sempat terwujud karena masalah visa waktu itu. Sekarang ya kita tetap mengharapkan kedatangan, dan sebetulnya kami juga sudah ada berkunjung ke PP Muhammadiyah di Jogja sekali dan ke PP Muhammadiyah yang di Jakarta juga sekali, jadi sudah ada silaturahmi. Ya, tapi belum ada yang dari Muhammadiyah pusat yang ke sini belum ada. Baik, melihat bagaimana aktivitas para kader di Selandia Baru, nih Pak Akmal, apa saja sih pekerjaan yang dilakukan oleh para kader? Apakah di sana rata-rata memang sudah permanen residen, kemudian apakah ada yang studi atau semuanya bekerja seperti kader-kader persyarikatan yang ada di Taiwan dan beberapa negara lainnya? Sebagian besar kader di sini sudah tinggal menetap bekerja di sini. Sebagian juga dari kalangan mahasiswa yang mengambil program master ataupun PhD. Ya. Iya. Oke, Dan baik. kegiatan ya kita ada pengajian setiap hari Jumat malam, dan kajian-kajian lain juga kadang-kadang kita lakukan secara online. Baik, aktivitasnya sudah rata-rata dari para kader yang juga tergabung dalam PCIM Selandia Baru ini sudah tinggal berapa lama, Pak? Yang aktivitas pengajian sudah lama berjalan, sudah bertahun-tahun. Iya. Sedangkan kader-kader sendiri juga ada yang sudah tinggal di sini
belasan tahun. Kalau boleh tahu profesinya apa Pak selama di Selandia Baru ini, rata-rata para kader yang ada di Selandia Baru, apakah di sana kan potensinya cukup besar begitu, bisa diinformasikan juga untuk kader-kader muda yang ingin datang ke Selandia Baru. Rata-rata profesinya apa di sana? Ya, profesi beragam. Banyak dari kami yang bergerak di bidang IT, teknologi. Ada juga yang bekerja di pemerintahan, maksudnya bukan pemerintahan tapi di City Council gitu ya, bekerja sebagai dari City Council. Ada yang punya usaha pribadi di properti, ya macam-macam. Ada juga yang dari mahasiswa tadi saya sudah sampaikan. Oh, baik. Terima kasih atas informasinya. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan selanjutnya Pak Akmal dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Sekretaris PCIM Selandia Baru yang baru saja dibentuk pada 2023 lalu. Dan sampai saat ini masih bersama dengan Pak Akmaloni yang juga memberikan informasi-informasi bagaimana sejarah awal muasalnya Selandia Baru dibentuk PCIM-nya. Dan Pak Akmal, untuk melihat kondisi saat ini, program-program apa saja yang dijalankan oleh PCIM Selandia Baru atau New Zealand ini? Silakan Pak. Ya, selain program pengajian rutin, kita ada keinginan untuk di bidang pendidikan membuat suatu early childhood education atau di Indonesia istilahnya PAUD. Dan di sini sebenarnya opportunity kesempatan untuk mengakuisisi PAUD yang ada itu lumayan besar. Kita akan mengadakan program pengumpulan dana, tapi juga kita tentu sangat mengharapkan dukungan dari PP Muhammadiyah untuk ini terwujud. Saya lihat kesempatannya sangat banyak di sini dan sangat penting juga untuk bisa membawa nilai-nilai Islam sejak dini, karena di sini nilai-nilai yang sifatnya terlalu bebas itu sudah masuk ke anak-anak sejak kecil, jadi kita perlu melindungi anak-anak sejak kecil. Makanya kita ingin masuk ke dunia pendidikan sejak awal. Baik, selain pendidikan, apakah di Selandia Baru kan terkenal dengan peternakan, kemudian juga pertaniannya yang cukup potensial sekali. Apakah nanti PCIM juga akan bergerak di kawasan ekonomi yang berkaitan dengan pertanian dan juga peternakan, Pak? Ya, secara kapasitas pengetahuan kita di bidang itu mungkin kurang, tapi dari sisi industri halal sebetulnya Selandia Baru ini potensinya cukup besar, karena Selandia Baru mengekspor banyak sekali daging dan produk-produk turunan dari susu ke negara-negara Islam, negara-negara Muslim. Jadi ada kebutuhan untuk ekspor tersebut diaudit. Kita sedang menjajaki sebetulnya ke arah sana. Memang ya bersaing ya dengan auditor lokal gitu, jadi kita masih menganalisa dulu bagaimana kita mencari celah untuk bisa ke industri halal. Iya. Ini menarik adalah bagaimana kondisi di wilayah Selandia Baru. Kita ingin menanyakan bagaimana berdakwah di Selandia Baru. Apakah tantangannya lebih mirip dengan Australia atau memiliki tantangan tersendiri di Selandia Baru, Pak, dalam menyebarkan dan juga melihat bagaimana mereka melihat Islam di Selandia Baru ini? Jadi di Selandia Baru ini masyarakatnya memang sangat beragam, dan beberapa tahun yang lalu sempat ada kejadian di kota Christchurch. Ada satu masjid di mana di situ terjadi
pembunuhan besar sekali, sekitar 51 orang terbunuh oleh seorang yang memiliki ideologi ekstremis. Iya. Nah, dari situ kemudian masyarakat New Zealand melihat bahwa yang selama ini mereka takutkan Islam itu sebagai pihak yang ekstremis justru bertolak belakang. Justru ancaman ekstremisme itu datangnya bukan kepada Islam, justru Islam yang menjadi korban, kaum muslimin yang menjadi korban gitu. Jadi sejak itu mereka memiliki pandangan yang berubah bahwa umat Islam itu sebetulnya yang ramah, yang bukan ekstremis gitu, dan Iya. kejadian itu kita sering dapat komunikasi yang positif dari pihak polisi, pengajian sering istilahnya didatangi, kemudian sholat Jumat dikawal, masjidnya dijaga, sholat Idul Fitri dan lain-lain, itu sering kita mendapat bantuan pengawalan dari kepolisian setempat. Baik, artinya keleluasaan beribadah di Selandia Baru ini sangat leluasa sekali begitu ya, penjagaan dan juga keramahan yang dilakukan oleh pemerintah di Selandia Baru sendiri untuk umat muslim, terutama untuk WNI yang ada di sana, sangat kondusif ya Pak ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Iya, saya merasa sangat kondusif. Memang secara pribadi di awal-awal saya merasakan pada saat bekerja di sini mungkin awalnya agak-agak sedikit sungkan untuk menunjukkan identitas keislaman. Tapi begitu kita tanyakan ke tempat bekerja, kalau saya perlu tempat untuk sholat misalnya, atau perlu izin untuk sholat Jumat, itu sebagian besar perusahaan-perusahaan sangat-sangat mendukung, menyediakan tempat, memberikan izin, jadi kita bisa beribadah dengan baik, bahkan di waktu kerja pun disediakan tempat dan waktu. Baik, ini luar biasa sekali. Pak, kami mendapatkan informasi bahwa resesi ekonomi di seluruh dunia ini kan sedang terjadi begitu. Dan Selandia Baru salah satu yang terkena dampak. Untuk itu banyak sekali warga asli Selandia Baru yang mencari peluang ke negara lain, artinya berpindah ke negara atau mencari pekerjaan baru ke luar negeri begitu. Akhirnya menimbulkan yang namanya kekosongan penduduk yang penduduknya menjadi semakin berkurang. Artinya ini ada peluang besar bagi warga negara Indonesia untuk bekerja maupun mencari peluang baru di Selandia Baru dan sekaligus belajar di sana. Menurut Bapak itu dari pengamatan Pak Akmal sendiri seperti apa? Ya, saya lihat polanya mirip dengan Indonesia. Dalam arti kita melihat di Indonesia itu ada urbanisasi, jadi orang dari luar Jakarta atau dari desa datang ke kota, dari kota yang bukan Jakarta datang ke Jakarta. Nanti Selandia Baru ini merasa sebagai negara yang lebih kecil ketimbang Australia ataupun Eropa. Jadi orang Selandia Baru itu kalau merantau mencari pekerjaan yang lebih baik, itu mereka sukanya datang ke Australia atau ke Eropa sekalian. Tetapi di sekeliling Selandia Baru ini banyak negara-negara kepulauan yang lebih kecil. Nah, mereka itu kalau merantau datangnya ke Selandia Baru yang lebih besarnya gitu. Jadi polanya begitu, dari yang kecil ke Selandia Baru yang menengah, Selandia Barunya merantau ke Australia ataupun ke Eropa, ke Inggris. Nah, jadi karena pertukaran skill ini yang sebagian keluar, memang ada potensi untuk skill yang dari Indonesia, dari negara-negara Asia untuk datang ke Selandia Baru ini. Tapi saya melihat pada masa COVID, itu banyak sekali orang-orang Selandia Baru yang sedang berada di luar negeri saat itu. Mereka berbondong-bondong pulang kembali ke Selandia Baru, hingga kemudian menjadi tenaga kerja di Selandia Baru sehingga bersaing dengan imigran, dan pemerintah berusaha untuk lebih mendahulukan tenaga yang sudah berada di dalam Selandia Baru sehingga mengurangi imigran untuk datang ke Selandia Baru. Tapi akhir-akhir ini karena COVID sudah selesai,
orang Selandia Baru sudah mulai berkeluyuran lagi keluar, sehingga ini membuka kembali pintu bagi imigran untuk datang lagi ke Selandia Baru. Baik, luar biasa sekali. Kita lanjutkan perbincangan menarik ini, Pak Akmal. Tetaplah bersama kami, pemirsa TVMU. Kami akan segera kembali dengan perbincangan selanjutnya. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Rohma dan juga Sekretaris PCIM Selandia Baru, Bapak Akmal Akmaloni. Pak Akmal, melihat tadi sudah diceritakan bagaimana kondisi dan juga situasi yang ada di Selandia Baru. Dan juga kita tahu bahwa Selandia Baru memiliki alam yang sangat indah sekali dan juga suasana untuk belajar yang sangat kondusif. Dan ini menjadi menarik perhatian untuk generasi-generasi muda yang ingin belajar maupun bekerja di Selandia Baru, memiliki suasana yang sangat indah begitu di negara Selandia Baru ini. Nah, apa saja ketika ingin belajar maupun bekerja di Selandia Baru, adakah tips-tips yang yang diperlukan untuk WNI bisa ke sana, Pak? Ya, kalau untuk tips untuk belajar, Ya. pertama mungkin perlu diperhatikan dari sisi bahasa dan biaya hidup. Okay. Jadi Auckland ini ibu kota, maksudnya kota terbesarnya Selandia Baru. Ada universitas yang besar di sini. Biaya hidup cukup tinggi, jadi perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan beasiswa dari universitas tempat. Itu ada beasiswa dari universitas, bisa dilihat link-linknya. Tetapi universitas lain di luar Auckland itu ada di Wellington, ada di Dunedin, itu mereka juga bagus-bagus dan biaya hidup di sana tidak terlalu besar. Iya. Jadi pertimbangan. Ya, Untuk ada jurusan-jurusan yang biasanya menjadi incaran oleh para WNI di sana, Pak. Apa saja yang menjadi keunggulan untuk belajar di Selandia Baru? Yang menjadi unggulan di sini mungkin saya lihat dari sisi sains dan kesehatan, kedokteran, kedokteran gigi itu merupakan unggulan, dan itu kuliahnya di Pulau Selatan di Universitas Otago. Universitas Otago ini sangat tinggi nilainya di ranking dunia, menjadi andalan. Dan untuk bidang lain, hospitality itu berhubungan dengan restoran, hotel, turisme. Gitu. Jadi di sini sangat mengandalkan turisme Selandia Baru ini, sehingga pendidikan di bidang turisme juga, bidang hospitality, food technology itu juga sangat menarik. Banyak orang datang ke sini kemudian bekerja di restoran, ya, dengan menggunakan jalur pendidikan tersebut. Oke. Untuk bagi WNI yang untuk berminat, terutama kader-kader persyarikatan yang ingin residen tinggal menetap di Selandia Baru sendiri, apakah ada kiat-kiat khusus atau hal-hal yang perlu diperhatikan dan bagaimana prosedurnya, Pak? Yes. Untuk datang bekerja dan menjadi residen, dan dari tahun ke tahun memang aturannya berubah gitu ya. Dari dulu mungkin New Zealand masih sangat-sangat sepi, mudah untuk datang ke sini. Iya. Makin lama penduduk makin banyak, makin agak dikurangi imigran yang datang. Jadi saya sarankan ada 2 jalur. Jalur pertama itu melalui istilahnya skilled migrant, jadi orang-orang yang memang sudah punya keahlian, bisa dilihat di situs imigrasi keahlian apa yang dibutuhkan di Selandia Baru. Kalau keahlian tersebut ada dimiliki, ya bisa dicoba. Jalur kedua bisa dari pendidikan, datang kuliah ke sini, bekerja di sini setelah kuliah. Biasanya itu lebih mudah begitu ya? Lebih mudah ya, karena yang pertama sudah melalui pendidikan di sini. Artinya, sebagai contoh,
kalau seorang eh, belajar kedokteran di sini, Iya. maka itu akan mudah untuk jadi dokter di sini. Tapi kalau dia belajar kedokterannya di Indonesia, datang ke sini untuk menjadi dokter itu Hmm. relatif susah. Iya, Ya, iya, iya. Jadi ya, artinya memang jalur pendidikan akan jauh lebih mudah untuk bisa mencari peluang bekerja maupun menetap di Selandia Baru begitu ya Pak ya. Nah terakhir Pak ya. untuk apa saja pesan-pesan dan juga program-program ke depan yang akan menjadi concern PCIM Selandia Baru Pak, silahkan. Ya, concern ke depan kita akan uh, tetap mencoba di dunia pendidikan ini selain untuk membentengi masyarakat Indonesia yang ada di Selandia Baru, tapi juga lebih jauh lagi untuk memperkenalkan Islam dan Muhammadiyah ke Selandia Baru secara lebih luas lagi. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Akmal Akmaloni atas waktunya di Diaspora pada kesempatan kali ini. Terima kasih Terima Pak. kasih ya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Sekretaris PCIM Selandia Baru Bapak Akmal Akmaloni. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Sekretaris Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah yang ada di Selandia Baru, menandakan berakhirnya Diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Arina Nurrahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.